warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Dea Puspita dari kelas Perbankan Syariah 6A. Di sini saya akan membuat video podcast bersama teman saya tentang materi trading books dalam instrumen keuangan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Resiko dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugianto MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia selaku host pada podcast kali ini. Nah, sebelum itu, pasti teman-teman penasaran kan, apa sih tema podcast kita pada kali ini? Nah, podcast kita pada kali ini membahas mengenai trading books. Nah, teman-teman pasti belum paham apa itu trading books. Kali ini saya akan mencari info bersama narasumber bernama Dea Puspita. Halo Dea Puspita. Halo teman-teman semua. Nah, boleh nggak sih menjelaskan kepada teman-teman mengenai apa sih trading books itu sendiri? Nah, trading book ini dalam instrumen keuangan pastinya. Itu adalah aset yang diperjualbelikan dan pastinya memiliki nilai moneter gitu. Dalam instrumen keuangan ini seperti surat berharga. Nah, yang pastinya dia itu ada hak kontraktualnya atau bukti kepemilikan yang dapat diperjualbelikan di pasar modal. Beberapa contoh instrumen keuangan atau contoh trading book dalam instrumen keuangan mencakup misalnya ada saham, ada obligasi, ada reksadana dan deposito. Nah, dalam trading book dalam instrumen keuangan ini ada mencakup dua. Ada jangka pendek dan juga jangka panjang. Wah, itu mengenai pengertian trading books. Nah, menggali lebih dalam bagaimana sih strategi dan manajemen risiko dalam trading book itu sendiri? Nah, strateginya itu adalah biasanya trader yang sudah terjun nih dalam trading book. Biasanya dia memanfaatkan leverage. Apa itu leverage? Leverage itu adalah pinjaman yang digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak gitu. Nah, untuk apa? Pastinya untuk meningkatkan potensi keuntungannya. Tetapi juga itu juga meningkatkan resiko. Cocok nih untuk kita memanajemen resiko. Nah, manajemen resiko yang ketat itu sangat baik ya teman-teman. Termasuk juga dia penggunaan stop loss dan pengaturan target keuntungan penting dalam strategi ini untuk melindungi modal tradingnya. Selain itu, rencana perdagangan yang jelas dan disiplin dalam eksekusi sangat diperlukan agar berhasil dalam strategi yang baik. Nah, setiap strategi itu memiliki resiko yang tinggi, tetapi penting bagi institusi untuk mengelola resiko yang bijak. Jadi, setiap trader atau perusahaan yang berterjun langsung ke dalam trading book ini harus memiliki manajemen resiko yang baik. Wah, Masya Allah, luar biasa nih ilmunya ya. Dari pengertian mengenai strategi manajemen risiko, kita banyak tuh mengenai info trading book sendiri. Nah, boleh nggak Kak Dea kasih tahu kepada teman-teman bagaimana sih tips untuk membuat trading books itu sendiri? Nah, untuk kita sebagai pemula untuk memulai trading books dalam instrumen keuangan, pastinya kita harus pelajari dulu pasarnya. Kita harus lihat dulu strategi perdagangannya. Kalau kita udah melihat pasarnya, kita lihat strategi perdagangannya, nih ini baik nih, keuntungannya bagus nih, nah baru kita bisa terjun. Selain pelajari pasar, kita harus punya rencana. Kita harus punya rencana perdagangan yang jelas. Karena kalau kita nggak punya rencana yang jelas, nanti kita akan rugi. Nah, selanjutnya ada resiko. Kita harus mengenali nih resiko dan cara mengelola resiko dengan baik, karena untuk meminimalisir kerugian-kerugian yang terjadi. Nah, selanjutnya kita harus mulai dengan modal yang kecil. Jangan pula kita terjun ke dalam lingkup itu, tapi kita langsung memulai dengan modal yang besar. Nanti kita akan rugi. Jadi kita harus memulai dengan modal yang kecil. Nah, selanjutnya ada platform dan broker. Kita harus pilih nih sesuai dengan kebutuhan kita mana di antara saham, reksadana, dan obligasi. Tadi kita pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya ada latihan, ada evaluasi pastinya, dan juga kita harus belajar terus mengenai dari pengalaman trader atau perusahaan yang sudah sukses dalam trading book itu. Nah, selanjutnya ada konsisten. Kita harus pertahankan konsisten dan kesabaran. Kita nggak bisa langsung mendapatkan keuntungan kalau kita nggak konsisten, kita nggak evaluasi, dan kita nggak belajar.
Nah, selanjutnya kita harus kendalikan emosi dan tetaplah tenang. Jadi kita sudah melihat itu semua, baru kita bisa terjun nih ke dalam trading book atau instrumen keuangan tadi. Mungkin itu aja. Masya Allah, terima kasih kepada Kak Dea untuk memberikan info nih yang luar biasa kepada teman-teman semua mengenai trading book itu sendiri. Nah teman-teman, tadi kan sudah mengetahui tuh bagaimana tips untuk memulai trading book itu sendiri. Semoga info yang dari Kak Dea tadi dapat teman-teman terapkan untuk memulai belajar investasi untuk masa depan kita. Nah, sekian podcast kita pada kali ini. Semoga kita dapat berjumpa kembali di podcast selanjutnya untuk menggali ilmu yang lebih dalam. Salam dari saya, mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.